Tidak heran jika dalam setiap mau memulai usaha ada saja hambatan-hambatan yang selalu mengantar pada kegagalan. Konten ini bersumber dari kitab Syarhil Hikam, Libni Athaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat saya, seseorang susah meraih kesuksesan dalam berwirausaha bukan karena tidak mau belajar, bukan karena tidak berusaha, bukan karena tidak cerdas. Bahkan, meski sudah belajar langsung pada orang yang sudah berhasil, ditambah belajar dari media sosial tentang langkah-langkah berwirausaha, langkah-langkah mengembangkan usaha, dan strategi yang tepat untuk memulai usaha, namun tetap saja tidak ada perkembangan, bahkan terancam pada kegagalan. Sementara melihat teman-teman yang memulai usaha sepertinya sangat mudah sekali, sangat mudah untuk meraih keberhasilan. Katakan si A, usaha di bidang ini sepertinya langsung berhasil. Si B, usaha di bidang ini sepertinya langsung berhasil. Si C, usaha di bidang ini sepertinya langsung berhasil. Kita meniru mereka persis pun susah untuk berhasil. Ada saja hambatan-hambatan yang membuat keberhasilan itu susah untuk dicapai. Kira-kira apa penyebabnya? Apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita? Simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Anda tahu apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, yaitu terlalu mengandalkan diri sendiri hingga melupakan Allah. Kesadaran akan kehambaan diri kepada Allah sangatlah penting dalam meraih semua keberhasilan yang kita inginkan. Oleh karenanya, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, gantungkan semua tujuan pada Allah, atau mengandalkan Allah dalam setiap tujuan kita. Orang yang selalu mengandalkan Allah tidak butuh motivasi, karena motivasi sudah tertanam permanen dalam dirinya. Jika berhasil, akan bersikap biasa-biasa saja karena kesadarannya bahwa keberhasilan tersebut dicapai bukan karena usaha kerasnya, bukan karena mau belajar, bukan juga karena kecerdasannya, melainkan semua datang dari Allah. Jika gagal, maka akan sadar bahwa rencana Allah jauh lebih baik daripada yang ada dalam pikirannya. Dengan demikian, tidak akan pernah putus asa karena semua harapannya sudah digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat baru mulai usaha, masih terasa bingung apa yang harus dikerjakan. Kedua kalinya sudah muncul ide langkah-langkah yang baik untuk memulai usaha. Ketiga kalinya ada ide yang lebih baik untuk memperbaiki ide pertama dan ide kedua. Keempat kalinya datang ide yang lebih cemerlang untuk memperbaiki ide-ide sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Anda tahu, ide tersebut datang bukan karena mau belajar, bukan karena usaha keras, bukan juga karena kecerdasan. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma karena menggantungkan semua urusan kepada Allah. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kesuksesan akan terlihat lebih terang. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Orang yang berlindung kepada Allah yakin betul bahwa kesuksesan ada di tangan Allah. Sehingga mata hatinya terbuka, kecerdasannya terbuka, dan tentu tumbuh dalam dirinya keyakinan-keyakinan dan kepercayaan diri pada dirinya. Berdasarkan itulah, orang tersebut tidak akan pernah takut menghadapi risiko apapun dalam setiap keputusannya. Yang ketiga, tawakal atau menyerahkan semua urusan pada Allah. Orang yang menyerahkan semua urusannya pada Allah tidak akan pernah menyesal terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuatnya, melainkan ia akan melihat peluang-peluang dalam setiap keputusan yang dibuat karena keyakinannya Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk dirinya. Kesimpulannya, orang yang menggantungkan semua tujuannya pada Allah, bertawakal pada Allah, dan menyerahkan semua urusannya pada Allah, maka semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah.
Semua kesulitannya akan dipermudah oleh Allah. Dan semua yang jauh akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika hanya mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Allah sama sekali? Mengandalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, mengandalkan pengalaman yang dimiliki, mengandalkan kerja keras sesuai dengan kata-kata. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, mengandalkan modal yang dimiliki. Maka Allah akan memperlakukan orang tersebut, yang pertama, segala urusannya dipasrahkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Yang kedua, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Yang ketiga, Allah akan biarkan dirinya mengalami kegagalan dalam setiap tujuannya. Yang keempat, akan mendapati kesulitan-kesulitan dalam setiap kebutuhannya. Tidak heran jika dalam setiap mau memulai usaha ada saja hambatan-hambatan yang selalu mengantar pada kegagalan. Ada peluang, tidak ada pengalaman. Ada barang yang bisa dijual, tidak ada modal. Mau jadi reseller untuk menjual barang orang lain, tidak mendapat kepercayaan. Ada kesempatan untuk berwirausaha, namun kebutuhan menuntut untuk melewatkan kesempatan tersebut. Rasa stres yang tinggi membuat produktivitas tertutup dengan rapat. Segala macam teori sudah dipelajari, namun semakin bingung teori apa yang cocok untuk digunakan. Kerja keras, banting tulang, namun hidup terasa semakin sulit. Percayalah, ilmu pengetahuan, modal, pengalaman, dan kerja keras sangat baik, namun bukan penentu kesuksesan. Karena kesuksesan hanyalah milik Allah. Cukup bagi kita untuk menghambakan diri sepenuhnya pada Allah dan menyerahkan segala tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Adi Hidayat mengatakan, jika kita sering sujud pada Allah, Allah pasti angkat. Jika kita sering mengangkat, maka Allah pasti tundukkan. Yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa fil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.